Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Arimahija dengan NIM 22000018413 dari kelas I dalam mata kuliah pemrograman web. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penugasan rangkuman tugas pertemuan 1 hingga pertemuan 4 yang diampu oleh Bapak dosen Ali Tarmoji. Kali ini akan saya mulai dengan daftar konten terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pertemuan 1 beserta tugas, pertemuan 2 beserta tugas, yang ketiga pertemuan 3 beserta tugas, dan yang keempat pertemuan 4 beserta tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas pada konten pertama yaitu pertemuan 1 beserta tugasnya. Pertemuan 1 berjudul Sejarah dan Konsep Pemrograman Web. Dalam poin pertama, internet atau kepanjangannya Interconnected Networking adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya, yaitu World Wide Web. Banyak aplikasi yang berbasis web atau internet seperti www, email, telnet, FTP, Gopher, Chat, dan Newsgroup. Diperkenalkannya layanan protokol dengan nama Hypertext Transfer Protocol yaitu HTTP. Organisasi CERN dan MIT mendirikan konsorsium yang dinamakan World Wide Web Consortium W3C. Pada tahun 2000, diperkenalkanlah sebuah platform web design yang bernama Cascading Style Sheets atau yang bisa kita singkat dengan CSS. Terdapat juga perbedaan antara web statis dengan web dinamis seperti isi dalam konten dan kemampuan dalam menyediakan tampilan yang berubah-ubah. Istilah-istilah penting di internet atau web seperti website, homepage, web agent, web browser, URL, hypertext surfing, RFC protokol, HTTP, host, HTML, dan web server. Kita mulai dari tugas 1A, yaitu berupa pendaftaran WA Group. Pada penugasan ini, mahasiswa diminta untuk mengcapture bukti kepesertaan gabung di grup WhatsApp dengan mengcapture nama masing-masing mahasiswa di smartphone rekan dengan saling membantu, serta menuliskan nomor WA-nya pada teks area di e-learning. Di berikut adalah capture-nya. Bisa dilihat ada nama saya dan ini tampilannya dari HP rekan saya. Selanjutnya tugas 1B yaitu pemasangan tools agenda. Pada penugasan ini mahasiswa diminta untuk membuat agenda kuliah di dalam Google Calendar dan ditampilkan di halaman depan wall smartphone. Setelah itu mengcapture dan dikumpulkan di e-learning. Berikut adalah gambar hasil capturean agenda kuliah yang saya taruh di halaman depan. Dilanjutkan pada tugas 1C yaitu dengan pendaftaran GitHub. Pada penugasan ini, mahasiswa diminta untuk mendaftarkan akun ke salah satu website yaitu GitLab atau GitHub, lalu mengumpulkan bukti capture telah membuat akun di e-learning. Karena saya sudah mempunyai akun GitHub pada semester kemarin, maka saya tetap menggunakan GitHub dengan membuat repository baru. Berikut adalah tampilan profil pada GitHub saya. Kita akan lanjut ke konten yang kedua yaitu pertemuan 2 beserta tugas. Pertemuan 2 berjudul Arsitektur Pemrograman Web berbasis Client Server. Yang pertama, pemrograman web adalah membuat program aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. Aplikasi berbasis web juga memiliki keunggulan seperti dapat diakses dari manapun dan kekurangannya yaitu antarmuka yang dibuat terbatas sesuai spesifikasi. Terdapat client-side scripting berupa bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengaplikasikan dan tanpa perlu menggunakan web server. Sedangkan server-side scripting yaitu bahasa pemrograman untuk mengaplikasikannya
Memalukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Protokol HTTP pertama kali dipergunakan pada www pada tahun 1990. HTTP adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. HTML bukan menjadi bahasa pemrograman full stack, melainkan bahasa markup yang terdiri atas kumpulan tag. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk pemula mendefinisikan tampilan dokumen yang ditulis dalam HTML. Pada CSS digunakan juga untuk mempercantik tampilan web. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas 2A, yaitu konsep client side dan server side. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut. Saya akan menjelaskan perbedaan antara client side scripting dan server side scripting. Pada client side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolah datanya dilakukan oleh pengguna, sedangkan server side pengolahan data dilakukan oleh penyedia. Pada client side, bahasa pemrograman yang digunakan tidak memerlukan web, sedangkan server side memerlukan. Pada client side, cukup menggunakan web browser, sedangkan server side memerlukan web server. Pada client side, bisa menggunakan bahasa JavaScript, CSS, dan HTML, sedangkan server side menggunakan PHP, Python, Ruby, Java, Perl, Node, dan lain-lain. Pada client side dapat mendownload program dengan halaman, sedangkan server side dapat menyimpan. Pada client side dijalankan pada mesin klien, sedangkan pada server side lebih kompleks dan membutuhkan hak akses. Pada client side, untuk penggunaan di localhost tidak memerlukan web server, sedangkan server side membutuhkan localhost dan lain-lain. Pada client side diperkaya dengan programming seperti bahasa JavaScript, Java Applet, dan client script ini mempengaruhi berat tidaknya loading sebuah website tergantung kecepatan internet. Sedangkan pada server side menggunakan pemrograman CGI serta menggunakan metode Active Server Page yang merupakan vendor spesifik alternatif pengganti CGI. Server side biasanya hanya ada pada web dinamis saja. Scriptnya juga mempengaruhi berat tidaknya loading sebuah website bergantung pada kecepatan dan spesifikasi, bukan internet. Berikut adalah gambar alur kerja pada client side, yaitu berupa dari network, masuk ke dalam browser, di scripting, dan dibantu oleh helper. Sedangkan pada server side, dimulai dari backend database, baru dikelola oleh CGI program, masuk ke server API, dan masuk ke server side scripting. Contoh produk dari client side yaitu jQuery, Rake, Angular, dan Vue. Sedangkan pada server side, contoh produknya adalah Node, PHP, Ruby, dan Django. Pada client side bergantung pada sumber daya dan mempunyai dukungan penuh untuk perangkat mobile. Sedangkan pada server side bergantung pada sumber daya, server dukungannya terbatas untuk mobile. Pada client side tidak mendukung SEO karena konten dihasilkan secara dinamis pada sisi klien. Sedangkan pada server side mendukung SEO karena konten dihasilkan secara dinamis pada sisi server. Ini sama seperti yang di atas, hanya beda penggambaran algoritma. Saya lanjutkan pada tugas 2B, yaitu penugasan persiapan tools programming web. Dalam kerjaan ini saya menggunakan tools Sublime Text, dan saya juga menggunakan VS Code hanya untuk memeriksa saja. Kelebihan Sublime Text yaitu user-friendly interface, cross-platform, dukungan untuk banyak bahasa, fitur autocomplete powerful, kemampuan untuk memodifikasi yang dengan tampilan dengan tema dan paket, tersedia banyak plugin yang untuk memperluas fungsionalitas, dan tersedia banyak shortcut keyboard. Kelemahannya, pada Sublime Text tidak gratis dan lisensi dibeli per tahun. Fitur default terbatas, kurang ramah bagi pemula karena tidak banyak tutorial, tidak mendukung Git secara bawaan, tidak mendukung debugging secara bawaan. Terkadang terjadi masalah dalam menangani file yang dengan sangat besar dan tidak terlalu ramah dengan kolaborasi atau manajemen dalam tim. Dilanjutkan pada tugas 2C yaitu penugasan web server localhost.
Saat pada ini saya menggunakan aplikasi XM yang akan digunakan fiturnya seperti Apache dan MySQL. Kelebihannya yaitu mengintegrasikan berbagai komponen yang diperlukan untuk mengembangkan website, memudahkan pengguna dengan pengaturan server localhost, tersedia gratis dan open source, berjalan pada semua sistem operasi, terdapat fitur PHP MyAdmin yang memudahkan manajemen, tersedia banyak tutorial, kemudahan dalam instalasi, tersedia banyak plugin, memungkinkan pengguna menggunakan bahasa yang berbeda seperti Python dan Ruby, mendukung penggunaan virtual host, tersedia fitur untuk mengoptimalkan server, serta kemampuan yang sudah cukup diandalkan. Kelemahannya yaitu konfigurasi yang agak rumit, ruang penyimpanan cukup besar, tidak sesuai pada lingkungan produksi, security yang tidak kuat, performa mungkin agak lambat, serta memiliki banyak bug dan kerentanan. Membutuhkan sumber daya komputer yang cukup besar, serta performa mungkin agak lambat pada lingkungan yang sangat kompleks atau ketika digunakan untuk aplikasi. Terkadang memerlukan konfigurasi tambahan untuk bekerja dengan beberapa aplikasi. Konfigurasi keamanan bawaan mungkin tidak cukup kuat dan harus dikonfigurasikan manual. Tidak mendukung beberapa fitur terbaru seperti MySQL dan Apache pada versi terbarunya, serta memiliki keterbatasan kemampuan kinerja. Akan saya lanjutkan pada tugas 2D dengan penugasan yaitu kolaborasi invite member. Saya menggunakan GitHub, lalu saya akan ke kolom kolaborator dan menginvite Bapak dosen Ali Tarmuji ke dalam repositori penugasan saya. Tugas 2E yaitu dengan pemasangan Git client. Saya menginstal Git fork sesuai instruksi Bapak dosen dan mensinkronisasinya ke repositori GitHub seperti yang terlihat dalam judul besar ini. Serta saya juga memasang plugin ke dalam VS Code agar setiap perkembangan proyek tersinkron langsung ke dalam GitHub. Seperti yang terlihat di sini, sudah terdapat tulisan repositori saya. Saya lanjut pada konten ketiga yaitu pertemuan 3 beserta tugasnya. Pertemuan 3 ini berjudul dengan Client Side Programming Part 1. HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML menggunakan markup tag untuk mendeskripsikan web page. HTML text merupakan keywords yang diapit dengan kurung lancip seperti yang bisa dilihat di sini. Serta HTML dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic dan sejak tahun 1990 bahasa pemformatan ini mengalami perkembangan pesat. Sintaks HTML diawali dengan tag dan diakhiri tag. Tidak semuanya harus diakhiri dengan tag. Tag dasar HTML yaitu head, title, dan body. Tag diawali dengan paragraf. Tag atribut bisa berisi bold, italic, underline, superscript, subscript, ganti baris, font size, font color, tag enumerasi, tag garis mendatar, tag gambar, tag link yang berupa teks, tag link gambar, tag link email, dan tag tabel. Selanjutkan pada penugasan tugas 3A, pemahaman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menampilkan halaman web di internet. HTML menjelaskan struktur dan isi dari dokumen dengan menggunakan elemen-elemen markup yang mengaplikasikan format atau gaya tertentu pada teks dan gambar. Setiap elemen markup HTML memiliki sintaks dan atribut yang unik yang memungkinkan penulis web untuk mengontrol tampilan dan perilaku halaman web. Sejarah HTML yaitu Tim Berners-Lee, seorang fisikawan yang bekerja di organisasi Eropa untuk riset nuklir yaitu CERN, mengembangkan HTML pada era 1990-an. Awalnya HTML dibuat sebagai alat untuk berbagi informasi di antara para ilmuwan. Tapi seiring waktu, HTML berkembang menjadi standar global untuk membuat dan menampilkan halaman web. Versi pertama HTML dirilis pada tahun 1993 dan terus mengalami beberapa revisi dan pengembangan hingga sekarang.
HTML memiliki banyak fitur penting termasuk markup teks, struktur dokumen, formulir media, responsivitas, dan aksesibilitas. Markup teks digunakan untuk memberitahu browser cara menampilkan konten web. HTML juga mendukung pembuatan formulir dan berbagai jenis media seperti gambar, video, dan audio. Responsivitas dan aksesibilitas sangat penting dalam desain web modern untuk membuat pengakses agar bisa melihat dengan nyaman. HTML telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali diperkenalkan. HTML5 adalah versi terbaru dari HTML yang diluncurkan pada tahun 2014, menambahkan banyak fitur baru dan perbaikan, seperti tag media, formulir, animasi. HTML5 juga mendukung teknologi web modern seperti geolocation, WebGL, WebRTC. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengembang untuk membuat halaman web semakin interaktif, responsif, dan mudah diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas 3B, yaitu dengan penugasan memformat paragraf di HTML. Kita lihat penggunaan tag untuk memformat paragraf yaitu P. Menggunakan tag P dan diakhiri oleh /P. Maka yang diapit ini akan menjadi sebuah paragraf dan dipisah oleh dua baris, seperti yang terlihat di tampilan di browser ini. Selanjutnya, yaitu tugas C, 3C, yaitu font huruf di HTML. Dalam penugasan ini, bentuk tag yang terdapat yaitu seperti ini. Ini yaitu kombinasi tebal, miring, dan garis bawah. Untuk B, dan ini B adalah tebal, bold, serta ini adalah menebal, miring. Jadi pada kalimat ini akan menebal dan sedangkan pada yang baris kedua ini yaitu menebal dan digarisbawahi yaitu menggunakan atribut tag U. Serta pada modifikasi selanjutnya bisa kita lihat sendiri pada tampilan di browser seperti ini. Ini menggunakan bold, ini menggunakan tag I, dan ini menggunakan atribut U yaitu miring. Saya lanjut. Tugas 3D, teks pangkat atas dan bawah pada HTML. Berikut tampilan penjelasannya di subline. Untuk sub yaitu tampilan pangkat atas, sedangkan sub yaitu ini subscript yaitu tampilan pangkat bawah. Bisa kita lihat pada tampilan di browser. Memformat teks pangkat atas dan bawah bisa kita lihat yaitu ini pangkat atas menggunakan SUB serta pangkat bawah menggunakan SUB. Kita lanjut pada tugas 3E, teks ganti baris di HTML. Kita akan melihat terlebih dahulu pada subline text, yaitu tampilan ganti baris yaitu menggunakan tag BR. Khusus pada kali ini tidak perlu diakhiri dengan tag tersebut lagi, karena adalah kasus yang dikolomkan kepada beberapa HTML yang tidak menggunakan akhiran. Seperti ini, menggunakan BR hanya untuk memisahkan membuat baris baru tanpa menjeda terlalu jauh. Bisa kita lihat pada tampilan di browser, seperti ini adalah pindah baris tanpa menjeda satu baris. Saya lanjut. Pada tugas 3F, tag font di HTML itu menggunakan bentuk-bentuk font, warna, serta gaya. Ini adalah menggunakan font jenis apa, serta ini menggunakan font jenis dengan Comic Sans. Serta ini adalah atribut ukuran dalam sebuah font kalimat, serta ini adalah atribut warna yang dipilih dalam pemilihan font tersebut. Dalam tugas 3G yaitu penugasan gambar dan uncharling di HTML. Pada kali ini yaitu memasukkan gambar ke dalam HTML.
memasukkan gambar ke dalam HTML yaitu menggunakan tag image source lalu dimasukkan dengan nama file yang berada di dalam XM dengan attribute yang sudah ditentukan dan keinginan masing-masing. Saya juga menggunakan href yaitu link berupa teks yang berupa link dan diklik akan mengakses link tersebut. Serta pada kasus kali ini yaitu membuat tag link dengan yang dituju. Ini yaitu jika kita mengklik kalimat menuju email ini maka dia akan menuju ke base di mana kalimat tersebut dipanggil. Ini sama seperti yang di atas, menggunakan href untuk saat kita klik teks ini maka dia akan lari ke file HTML yang lain. Dalam kasus yang terakhir yaitu kita menggunakan href yang mengakses email dan langsung akan membuat tujuan pengirimnya yaitu dengan email seperti di tampilan ini yaitu email saya. Jadi jika saya klik email saya maka akan lari ke sebuah website email dan dengan tujuan emailnya dengan email saya. Berikut tampilan di browsernya yaitu ini menggunakan image source, ini menggunakan href link yang jika diklik akan pergi ke link lain. Ini sama menuju link lain, ini menuju email akan pindah ke klik bagian bawah. Serta email saya ini adalah jika kita klik akan langsung pindah ke website email dengan tujuan yang tertera. Selanjutnya yaitu tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Tampilan di sublime text-nya ini menggunakan CSS internal yaitu menggunakan penggunaan style text style pada awal coding HTML, menggunakan atribut seperti yang ada di sini seperti lebar, tinggi, margin, warna, ukuran, padding, text align, bordernya dan lain-lain. Selanjutnya codingannya itu pada body yaitu menggunakan tag table dan dilanjutkan dengan kolom dan baris seperti ini yang akan membuat tabel dengan kolom-kolom nama, asal, dan website. Lanjutan codingnya yaitu sama yang seperti yang tadi, ini adalah TL untuk kolom dan ini untuk baris-barisnya. Pada bagian akhir ini adalah kolom bawah yang menyatukan 3 kolom tersebut yaitu kolom bebas. Ini sih seperti penugasan sebelumnya, memasukkan link href gambar yang bisa diklik. Begini tampilan di browsernya, itu tabel dengan 4 kolom dan pada kolom baris paling bawah yaitu kolom bebas yang menyatukan semua kolom-kolomnya. Ini adalah nama, asal, dan website. Pada kolom website ini nanti akan bisa kita klik dengan menuju tampilan website baru. Dalam kasus ini, jika kita mengklik teks ini, yaitu teks dengan berwarna biru, maka kita akan dibawa ke website tujuan yang menggunakan tag href yaitu referensi link, seperti tampilan setelah diklik link tersebut. Dilanjut dengan jika kita mengklik gambar ini berisi tag yaitu href, yaitu menggunakan link juga, link tujuan, serta menggunakan tag image source yaitu berupa gambar. Jadi gambar ini bisa diklik dan akan lari ke link berikutnya.
tampilan setelah klik gambar yang berisi link berikut. Yaitu kita pada konten yang keempat, yaitu pertemuan 4 beserta tugasnya. Pertemuan 4 berjudul Client Side Programming Part 2. Frame berfungsi untuk memecah atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Sintaksnya yaitu ada frame set, frame, dan iframe. Atribut tag frame berupa rows, calls, frame border, border color untuk warna, scrolling jika kita ingin men-scroll tanpa melewatkan kolom atas tabel, source, name, dan lain-lain. Form memperoleh data user untuk mendaftar pada service yang disediakan. Form memperoleh feedback dari user dengan sintaks form action, tanda kutip action dengan metode get atau post, atau bisa keduanya. Komponen inputnya itu berupa button, text area, checkbox radio, dan select. Tugas 4 yaitu berupa tag form dan div pada HTML. Berikut tampilan codingannya di subline text. Ini menggunakan div dengan komponen style CSS, lebar, padding, float background, dan tinggi. Lalu dilanjutkan dengan form yang dengan metode post. Lalu dilanjutkan dengan penggunaan tabel untuk merapikan bentuk form tersebut. Yang pertama, pada nama lengkap menggunakan input type-nya text. Lalu, pada jenis kelamin menggunakan input type radio. Pada baris kolom agama yaitu menggunakan input type select yang akan kita pilih salah satu. Dilanjutkan pada tanggal lahir yaitu input type date yang jika kita klik nanti akan tampil format tanggal dan berupa kalender. Pada alamat name menggunakan input type text area yang bisa diperbesar dan diperkecil sesuai semana panjang yang ingin kita isi. Email yaitu input type-nya sama juga teks, hobi juga teks, serta pada kolom disabilitas saya menggunakan input type checkbox yaitu bisa pilih salah satu. Ini adalah lanjutan codingannya. Pada kolom terakhir saya menggunakan tombol untuk submit, simpan, atau batal yang bersebelahan. Lalu ditutup dengan /table, /form, div, body, dan HTML. Berikut tampilannya pada Microsoft Edge dan tampilan pada Chrome. Bisa kita lihat tidak ada terlihat perbedaan. Pada tampilan paling atas yaitu saya memasukkan gambar logo UAD yang menggunakan div. Serta pada kolom kedua ini ada yaitu formulir mahasiswa UAD yaitu satu kolom div dengan gambar UAD dipisah oleh garis panjang. Pada bawahnya terdiri dari dua kolom frame yaitu sebelah kiri yaitu menu dengan input biodata dan cek aktivasi berkas, serta pada kanan biodata diri yang dilengkapi dengan nama lengkap, name, program studi. Ini berupa input teks biasa, jenis kelamin yaitu input yang memilih salah satu, agama yaitu input select, tanggal lahir date, alamat menggunakan teks area, email, hobi, cita-cita sama dengan yang di atas, teks, kita disabilitas menggunakan checkbox. Sekian presentasi saya tentang mengenai rangkuman tugas pertemuan 1 hingga pertemuan 4 pada hari ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom YouTube atau bisa juga hubungi sosial media saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.